sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Alfionita Dita Francisca, NIM 1705520048 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubang Unisbank Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu teknik audit yang bersumber dari buku Tuana Kota untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Mohon disimak. Bab 13 Audit Investigatif dengan Teknik Audit bersama saya Alfionita Dita Francisca, NIM 1705520048. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa audit investigatif itu. Istilah audit investigatif menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan atau bisa disebut juga dengan general audit atau independent audit bertujuan untuk memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga bisa disebut dengan opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud atau kecurangan, atau bisa juga disebut dengan korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, audit investigatif ini akan dijelaskan pada bab 13. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dengan audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti untuk bukti hukum. Ini menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya ragu-ragu untuk melakukan fraud audit dan audit investigatif. Padahal, teknik-teknik audit yang mereka kuasai itu memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Nah, setelah kita mengetahui dari apa istilah audit investigatif dengan opinion audit, nah di sini audit investigatif itu lebih menekankan pada lebih intens daripada opinion audit. Nah, tujuan mereka itu berbeda-beda. Audit investigatif ini diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya kecurangan atau bisa disebut juga dengan fraud. Dan sedangkan opinion audit ini arahnya lebih luas dan tidak intens. Nah, walaupun antara audit investigatif dengan opinion audit itu memiliki tujuan yang berbeda, tetapi keduanya memiliki teknik yang sama. Nah, selanjutnya, apa sih teknik audit itu? Teknik audit ialah suatu cara yang dipakai dalam mengaudit. Mengaudit ini adalah mengaudit kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Nah, hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada beberapa penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit atau bisa disebut juga dengan types of audit evidence dalam makna yang sama. Di sini ada 7 teknik yang dirinci dengan jenis bukti auditnya. Dan di sini ada di sebelah kiri ada bahasa Indonesia dan sebelah kanannya itu ada versi dari bahasa Inggrisnya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik atau physical examination. Kemudian yang kedua
Atau teknik kedua yaitu meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga yaitu memeriksa dokumen atau bisa disebut juga dengan documentation. Kemudian yang keempat ada review analytical atau bisa disebut juga dalam bahasa Inggris yaitu analytic review atau analytical review. Kemudian yang kelima atau teknik yang kelima dalam mengaudit yaitu ada meminta informasi lisan atau tertulis dari audit atau bisa disebut juga dengan inquiries of the audit. Kemudian teknik yang keenam yaitu menghitung kembali atau re-performance. Kemudian yang ketujuh kita akan diarahkan pada teknik mengamati atau observation. Nah, teknik-teknik audit di atas merupakan teknik audit yang relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Teknik ini tergolong sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit ini termasuk dalam audit investigatif ini dikemukakan oleh beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Kemudian setelah kita mengetahui dari ketujuh teknik mengenai teknik audit, kita akan masuk kepada bagian 4 kunci keberhasilan. Nah, saat kita melakukan teknik-teknik audit, pasti kita juga memiliki tips atau triks untuk keberhasilan dalam mengaudit suatu perkara atau pada perkara fraud. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif ini dibahas pada bagian ketiga di bab 13 pada audit investigatif dengan teknik audit di buku Tuana Kota. Nah, berikut ini adalah kunci keberhasilan dari audit investigatif. Yang pertama, kunci keberhasilan audit investigatif adalah mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Di bab 1 itu menjelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini sejak dari tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Kemudian, kunci yang kedua yaitu kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Nah, untuk mencapai keberhasilan, pasti kita harus menguasai poin-poin dan teknik-teknik mengenai audit investigatif. Dengan menguasai teknik tersebut, maka seorang audit investigatif atau investigator lebih mumpuni dalam melakukan suatu tindakannya dalam mengidentifikasi perkara. Nah, untuk yang kunci yang ketiga yaitu cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Walaupun teknik yang dipilihnya tepat, tetapi bila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari kita mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tertentu itu harus diajukan, menindaklanjuti jawaban dari seorang narasumber, kemudian mempertanyakan sesuatu, yaitu berupa ungkapan khas investigator seperti apa iya, adakah cara atau jalan lain, apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar, atau too good to be true, dan seterusnya. Kunci yang keempat atau kunci keberhasilan yang terakhir yaitu cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan
teknik yang investigator pilih. Temuan yang kelihatannya sepele atau sederhana di tangan penyidik yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Hal ini dapat dilihat di buku Tuana Kota pada bab 18. Selanjutnya, kita akan masuk pembahasan mengenai teknik-teknik audit yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama yaitu memeriksa fisik dan mengamati. Ini bisa disebut juga dengan physical examination. Memeriksa fisik diartikan sebagai perhitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud atau tangible asset lainnya. Sedangkan mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera manusia untuk mengetahui kondisi lapangan dengan membandingkan gambar yang diberikan oleh pengawas bangunan dengan kenyataannya. Di sini bisa diartikan juga, misal kita berkunjung di sebuah pabrik. Dengan mengamati, dengan menggunakan indera kita, tentu kita lebih tahu keadaan realitasnya pada bangunan tersebut. Apakah bangunan itu benar-benar luas, ataukah bangunan itu benar-benar mempunyai bentuk yang sama seperti yang dijelaskan, ataupun sebaliknya. Contoh pemeriksaan fisik dan pengamatan yaitu pada kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur lapindo pada tahun 2006, ini tepatnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Investigator menyaksikan sendiri mengenai apa yang terjadi dan luasnya musibah ini. Jadi, investigator ini mengamati secara langsung kejadian perkara di lingkup di lokasi Sidoarjo, Jawa Timur yang terkena dampak semburan lumpur lapindo. Seberapa luas sih dampak yang diberikan oleh lumpur lapindo ini? Kemudian ini merupakan salah satu bentuk pemahaman. Investigator mempunyai bayangan atau rekaan, dan pemahaman ini penting ketika nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu meminta informasi dan konfirmasi, atau bisa disebut juga dengan confirmation atau information. Meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Pada audit investigatif, permintaan informasi juga harus diikuti, diperkuat, dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara yang lain. Nah, jadi para investigator ini tidak serta-merta meminta informasi secara gamblang. Pada audit investigatif ini, informasi yang diberikan itu juga harus diperkuat, dikolaborasi atau dikompilasi dengan informasi-informasi yang lain sehingga mempunyai pandangan yang kuat mengenai informasi tersebut. Sedangkan meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan mengenai kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya
diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo dari utang maupun piutang. Akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi, baik dari keuangan maupun non keuangan. Di dalam audit investigatif kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif atau tidak. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat. Misalnya, dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut benar-benar diimpor. Kemudian, masuk pada teknik yang selanjutnya, yaitu memeriksa dokumen atau bisa disebut juga dengan documentation. Pada teknik ini, auditor dibantu oleh kecanggihan teknologi guna mengolah informasi dan membuat garis besar mengenai definisi dari dokumen tersebut. Dalam hal penyimpanan dokumen dan pemindahan dokumen secara elektronis atau digital. Nah, untuk memeriksa dokumen ini pada kecanggihan saat ini tahun 2020, tentu investigator sangat dimudahkan dengan teknologi-teknologi yang ada, seperti mengolah informasi. Jadi para investigator tidak perlu membuka berkas-berkas yang banyak bertumpukan, dan dengan adanya teknologi yang sudah maju ini, cukup dengan file yang disimpan di flash disk, di soft file, seorang investigator bisa mengolah informasi yang ada. Kemudian dengan adanya teknologi yang sekarang ini, investigator mampu membuat garis besar mengenai definisi dari dokumen tersebut. Untuk penyimpanan dari dokumentasi ini, dengan adanya teknologi yang ada, dengan di era digital ini, para investigator dapat menyimpan dokumennya melalui soft file, melalui flash disk, hard disk, ataupun yang lainnya, sehingga lebih memudahkan para investigator untuk menyimpan maupun menggandakan dari dokumentasi yang ada untuk menyimpan lebih baik. Kemudian lanjut pada tahap teknik yang selanjutnya, yaitu review analytical, atau bisa disebut juga analytic review, atau juga bisa disebut dengan analytical review. Deloitte Hanskin and Sells, disingkat dengan DHS, cikal bakal dari Deloitte Touch Tohmatsu mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual mereka pada tahun 1930-an. Pada akhir tahun 1960-an dan di awal tahun 1970-an, DHS mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk mereview analytical, di antaranya Statistical Technique for Analytical Review, atau bisa disebut dengan STAR, in Auditing. Judul yang digunakan sebagai judul dari buku yang ditulis kedua pionir dalam bidang ini, Kenneth with Stranger and Trevor R. Stewart. Dalam review analytical yang penting, bukannya mengangkat perangkat lunak, tapi semangatnya seperti dikatakan Hawke di atas, think analytical first. Ini adalah ciri auditor dan investigator yang tangguh. Jadi para investigator itu harus menguasai gambaran besar dari sebuah informasi yang ditemui. Stranger and Stewart menulis, analytical review is a form of deductive reasoning in which the priority of the individual details
is inferred from evidence of the reasonableness of the aggregate result. Jika diperhatikan, mereka mendefinisikan review analytical sebagai a form of deductive reasoning, yaitu sebagai suatu bentuk penalaran dedukatif. Tekanannya adalah pada penalaran, proses berpikirnya, penalaran yang membawa seseorang auditor atau investigator dalam gambaran mengenai wajar atau ketidakwajaran pada review tersebut, layak atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh atau agregat. Hal ini akan diperagakan dengan contoh-contoh. Bagaimana kesimpulan atau inference itu diperoleh? Stranger and Stewart melanjutkan, it involves a comparison of the recorded financial result with result that might reasonably be expected in the circumstance, atau bisa disebut juga dengan review analytical, meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan dengan apa yang wajar atau layaknya harus terjadi. Pada dasarnya, seorang audit investigator secara intuitif terobsesi dengan sesuatu yang agaknya tidak benar, sesuatu yang melenceng, dan bahwa something must be wrong because it appears so. Oleh karena itu, ia memerlukan patokan untuk benchmark atau membandingkannya dengan apa yang dihadapinya. Patokan inilah yang dirumuskan Stranger and Stewart sebagai result that might reasonably be expected. Nah, selanjutnya dalam review analytical, kita memulai dengan mencocokkan angka-angka agregat. Yang pertama, kita menentukan jumlah pajak penghasilan yang disetorkan oleh bank secara keseluruhan pada kantor pusat dan cabang-cabang. Menurut pembukuan bank itu, data A. Selanjutnya kita hitung apa yang dikatakan Stranger and Stewart sebagai result that might reasonably be expected. Ini adalah hasil perkalian antara tarif pajak. Misalnya, tarif pajak tersebut adalah 10%. Dengan jumlah bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu data B, perbedaan antara data A dan data B bisa merupakan perbedaan waktu atau timing difference saja, yakni perbedaan antara saat memotong dan saat menyetor pajak penghasilan. Timing difference ini juga mudah dilokalisasi. Tetapi mungkin juga ada perbedaan yang bersifat tetap atau permanent difference. Misalnya, dalam hal deposan dalam negeri yang mendapat pembebasan pajak penghasilan dan deposan dari cabang-cabang di luar negeri, di mana bank tidak berkewajiban memungut pajak penghasilannya. Perbedaan ini mudah diketahui karena umumnya jumlah deposan dalam negeri yang dibebaskan tidak banyak, sedangkan untuk deposan di cabang-cabang di luar negeri kita dapat mengabaikan seluruh data bunga luar negeri. Dengan contoh ini, mari kita kaji definisi review analytical di atas. A form of deductive reasoning in which the property of the individual's detail is inferred from evidence of the reasonableness of the aggregate result. Kita harus memulai dari belakang. Pertama, evidence of the reasonableness of the aggregate result. Ini diperoleh dari data B yang di-adjust untuk deposan
dalam negeri yang dikecualikan pemungutan pajak penghasilannya dan bunga di cabang-cabang luar negeri. Kedua, a form of deductive reasoning. Di sini kita membuat dedukasi dari data agregat, data global, data menyeluruh yang dalam hal ini adalah data A dan data B. Deduksi ini berkenaan dengan the priority of the individual details. Kelayakan, kewajaran atau kepantasan atau bisa disebut juga dengan propriety dari individual details. Individual details di sini adalah pemungutan atau penyetoran pajak penghasilan oleh bank secara transaksi demi transaksi, cabang demi cabang, atau mungkin per pejabat bank sesuai dengan kewenangannya. Kita think analytical first, atau pertama berpikir tentang analytical dan tidak langsung terjun dan menyibukkan diri dengan detail substantive test. Di sini ada bermacam-macam variasi dari teknik review analytical, namun semuanya didasarkan pada perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan tersebut. Apakah ada kesalahan atau error, fraud atau kecurangan, dan atau bisa juga apakah ada salah merumuskan patokannya. Di sini pada buku Tuana Kota ada teknik review analytical yang disajikan dengan label tertentu untuk memudahkan pemahaman teman-teman semua yang sedang melihat tayangan ini. Pada buku Teks Ekonomi Perusahaan tahun 1950-an memberi dua contoh perbandingan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu, maaf saya tidak bisa bahasa Jerman, tapi kira-kira seperti Betriebs Vergleich and Z-Vergleich. Dalam istilah tersebut, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran, terutama kalau Betriebs lainnya itu cukup banyak. Kita bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, Betriebs Vergleich ini dimanfaatkan akademisi seperti Michael Reporter untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Dalam Z-Vergleich, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama yang di masa lalu, yaitu Z. Dalam Z-Vergleich, kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya. Dan mengapa? Kembali pada Michael Porter. Ia menggunakan Z-Vergleich tanpa menggunakan istilah ini untuk menerangkan kesinambungan laba atau profit sustainability dari suatu perusahaan. Dari contoh Betriebs Vergleich dan Z-Vergleich tadi, kita dapat melihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan sejenis, dan patokan ini harus comparable atau compare. Kemudian patokan yang betul-betul comparable tentunya hal yang sangat langka. Perbandingan atau comparison Vergleich tidak otomatis berarti bahwa patokan atas benchmarknya itu benar. Atau kalau ada penyimpangan yang signifikan, pasti penyimpangan itu merupakan kesalahan data yang kita audit investigatif. Belum tentu. Itulah sebabnya dari judgement sangat penting. Kecermatan yang mutlak, kalau perlu, kita harus mencari data pembanding yang lain. Hal yang utama adalah mengerti mengapa berbagai data itu berbeda. Setelah melihat perbandingan yang tadi, tentu
kita harus mengerti mengenai membandingkan anggaran dan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan dari anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualan yang dibuat tinggi atau overstated, penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Jadi pada akhir tahun ini jika penjualan kredit atau pengiriman barang mengalami peningkatan yang signifikan atau secara besar-besaran, ini dapat mengindikasikan adanya atau mengindikasikan terjadinya suatu fraud atau kecurangan. Di sektor publik tahun 2005 dan 2006 terlihat hal yang sebaliknya. Pemerintah mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Kambing hitamnya kali ini adalah sistem anggaran yang berubah. Kinerja KPK dan pengadilan kasus-kasus korupsi yang menggebu-gebu membuat para pejabat enggan menjadi pemimpin proyek. Meskipun contoh ini terbalik dari contoh sebelumnya, penjelasan ini sama, ada atau tidak adanya insentif. Insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus, mempertahankan atau menggoyahkan jabatan seseorang juga bisa menjadi suatu insentif. Dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasi. Nah, di sini investigator perlu memahami kepentingan dua kubu ini. Kemudian pada review analytical di sini ada juga analisis dari vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama atau di periode yang sama. Contoh dari analisis vertikal dalam laporan laba rugi. Rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan. Kemudian rasio antara laba kotor dengan penjualan. Rasio antara biaya penjualan dengan penjualan. Kemudian rasio antara biaya administrasi dengan penjualan dan seterusnya. Analisis ini disebut dengan analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Nah, jadi itu gambarannya seperti akun laba rugi pada penjualan dan pada penjualan dan pada harga pokok penjualan atau HPP ini dibandingkan secara vertikal seperti naik turun seperti itu. Nah, analisis vertikal ini dapat dilakukan untuk neraca juga. Akun-akun neraca yang dapat dibandingkan misalnya dengan jumlah aset. Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai
dalam rupiah atau nilai mata uang lain menjadi angka-angka dalam persentase. Laporan keuangan dalam presentasi ini disebut dengan laporan keuangan berukuran sama atau common size financial statement. Ada neraca berukuran sama atau common size balance sheet. Laporan laba rugi yang berukuran sama atau bisa disebut juga dengan common size income statement. Dan laporan arus kas yang berukuran sama atau bisa disebut juga dengan common size cash flow statement. Apa sih gunanya laporan keuangan yang berukuran sama? Atau apa gunanya analisis vertikal? Nah, di sini manfaatnya adalah membandingkan perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran yang berbeda. Misalnya saja, kita ingin membandingkan suatu perusahaan obat-obatan. Perusahaan A mempunyai omset atau nilai peredaran atau penjualan sebesar 100 miliar rupiah. Sedangkan perusahaan B memiliki nilai peredaran atau penjualan sebesar 10 triliun rupiah. Nah, di sini kita bisa mengabaikan nilai rupiah dari kedua perusahaan ini. Karena yang ingin kita ketahui misalnya apakah laba kotor dari presentasi dari penjualan untuk perusahaan A lebih besar dari perusahaan B. Kemudian yang selanjutnya, analisis horizontal menunjukkan perubahan dari kenaikan atau penurunan suatu akun untuk satu tahun atau satu periode dibandingkan dengan tahun atau periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya. Nah, analisis ini tidak lain dari Z-Vergleich yang kita bahas tadi. Angka-angka untuk akun yang sama dari tahun atau periode sebelumnya atau tahun periode pada periode berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan secara berdampingan. Jadi bedanya kalau vertikal itu ada di atas dan bawah, kemudian kalau horizontal secara kanan dan kiri. Jadi dibandingkan seperti itu di berdampingan seperti kanan dan kiri. Oleh karena itu analisis ini bisa disebut juga dengan analisis horizontal. Nah, kemudian apa sih hubungan satu data keuangan dengan data keuangan lain? Di sini saya juga akan membahas hal tersebut. Beberapa akun baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata. Angka penjualan dengan bonus bagian penjualan. Kemudian ada juga penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan dan seterusnya. Kemudian, jika kita menggunakan data non-keuangan, contoh-contoh yang tadi saya sebutkan menggunakan data keuangan. Inti dari review analytical adalah mengenal pola hubungan atau bisa disebut juga dengan relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan misalnya, ada hubungan antara jumlah pupuk yang digunakan dengan hasil produksi atau hasil panen. Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan, seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Kemudian ada contoh lagi, di pabrik gula ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dengan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai rendement. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu lapis atau blockboard atau dengan nama recovery.
Bermacam-macam rasio kita gunakan untuk mengenal berbagai industri. Bahkan industri-industri atau perusahaan pemeringkat mengembangkan dan menyebarkan rasio industri atau industri rasio. Misalnya saja perusahaan penerbangan Garuda. Perusahaan ini mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari perjalanan haji. Dari data yang penting, jumlah calon haji yang diterbangkan dapat diperoleh dari sumber intern maupun ekstern dari perusahaan penerbangan Garuda. Penerimaan negara bukan pajak atau bisa disebut juga dengan PNBP di konsulat kita di luar negeri mempunyai hubungan linear dengan banyaknya visa yang diterbitkan. Review analytical seringkali digunakan dengan hitungan cepat atau dalam bahasa Inggris bisa disebut juga dengan back of envelope computation. Hitungan cepat ini menunjukkan untuk suatu keganjilan dalam hitungan cepat. Misalnya saja, pada seorang bankir atau pegawai bank mencatat informasi yang diterimanya dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat ia menentukan bahwa pabrik pulp berkapasitas besar di lokasi tersebut yang terisolasi tidak akan bisa beroperasi karena bahan bakunya tidak cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Hanya dengan makan siang dia bisa menyimpulkan bahwa bahan bakunya itu tidak akan cukup sehingga tidak akan bisa beroperasi. Kemudian ada juga regresi atau analisis tren. Dengan data historical yang memadai, data ini makin banyaknya data ini maka makin baik atau ceteris paribus. Review analytical dapat mengungkapkan tren berbagai perangkat lunak, mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalkan yang seperti yang saya jelaskan tadi mengenai STAR. Kemudian ada perangkat lunak Deloitte yang disebutkan juga pada penjelasan yang tadi. Kemudian menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun yang dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain dan lain-lain. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonomi metri. Keandalan perumusan ekonometri akan membantu para auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah yang pertama. Misal, jika ada indikasi yang kuat, barulah para audit investigator ke pemeriksaan SPT dengan net worth method atau expenditure method. Hal ini dapat dilihat pada buku Tuana Kota pada bab 14. Kemudian dalam analytical review menghitung kembali. Ada juga menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain adalah dari mengecek kebenaran atas perhitungan. Baik kali, bagi, tambah maupun kurang. Ini merupakan prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seorang yang baru mulai kerja sebagai auditor atau seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangatlah kompleks. Didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan para pejabat atau para kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman dan memiliki kemampuan yang sangat kompeten. Ada beberapa contoh kembali perhitungan semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah.
Untuk contoh yang pertama, dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151 KMK 01 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data akhir. Ini peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance. Kemudian ada contoh yang kedua, perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil, atau bisa disebut juga dengan production sharing contractor. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart atau PSC atau lembaga pemeriksa independen, atau juga cost recovery rawan penyalahgunaan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan publik atau pelayanan umum atau public service obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Nah, pada bab ini dibahas mengenai teknik audit yang memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Perbedaan tersebut hanyalah pada tujuan dan lingkup. Dalam audit laporan keuangan, tujuannya adalah memberikan pendapat atau independent auditor's opinion mengenai kewajaran suatu laporan keuangan apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hasil audit ini ditunjukkan oleh bentuk opini seperti unqualified opinion, qualified opinion, disclaimer of opinion, atau adverse opinion. Tujuan audit investigatif adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dengan barang bukti yang sesuai dengan hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku. Lingkup dan intensitasnya juga berbeda. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti untuk memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Audit investigatif lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan antara akuntan forensik akan diuji dalam persidangan atau pengadilan atau di luar pengadilan. Pengujian inilah yang akan menentukan apakah barang bukti ini dapat menjadi alat bukti yang dapat memberikan keyakinan pada majelis hakim atau dalam pengadilan atau arbitrators atau di luar pengadilan. Sekian presentasi yang dapat saya berikan mengenai teknik audit yang bersumber dari buku Tuana Kota. Semoga presentasi tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak dan ada sedikit kata-kata bijak yang dapat saya berikan. Sebelum mengawasi orang lain, awasilah diri kita terlebih dahulu. Sejatinya, meletakkan kesalahan orang lain atau mengira kesalahan orang lain memanglah mudah, tetapi sulit untuk mengakui kesalahan diri sendiri. Yang menurut kita benar, belum tentu juga orang lain berkata benar. Dan yang menurut kita salah, belum juga orang lain tersebut